Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran akidah akhlak, yang mana kita masih pada pembahasan bab ketiga mengenal agama Islam dan sikap seorang muslim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima, Islam mengajarkan akhlak mulia. Silakan kalian bisa buka buku kalian halaman yang ke-72. Islam mengajarkan akhlak mulia. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk berakhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak yang mulia adalah bagian dari kesempurnaan iman seorang hamba. Ya, dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Ya, jadi yang merupakan tanda kesempurnaan iman seorang hamba itu adalah dengan akhlak yang mulia. Dan Nabi Muhammad SAW akhlaknya juga apa? Akhlaknya Quran. Kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad SAW, ya. Dan Rasulullah SAW juga diutus untuk apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ya, jadi akhlak di zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman jahiliyah, akhlak orang-orang Arab jahiliyah itu sangat buruk, sangat bobrok. Mereka banyak melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan maksiat, berjudi, minum khamr dan lain-lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sesuai hadis riwayat Tirmizi ini, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Kalau kita mau iman kita sempurna, iman kita baik, kita harus memperbaiki akhlak kita, ya. Nah, contoh akhlak yang mulia adalah pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga, berbuat baik kepada anak yatim. Yang keempat, berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin. Yang kelima, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang keenam, berbuat baik kepada binatang. Nah, manusia yang paling pertama harus kita berbuat baik setelah Rasulullah, ya, setelah para nabi, yang mana para nabi sudah tidak ada, yaitu kedua orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Kemudian kepada tetangga kita, ya, karena Nabi SAW bersabda apa? "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia muliakan tetangganya. Tetangga punya hak pada kita. Hak salam. Kita kalau ketemu salam, "Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu." Kita bantu apabila ada kesusahan, tidak mengganggu tetangga, tidak parkir kendaraan atau tidak taruh barang-barang kita di depan rumah tetangga. Itu nggak boleh, ya. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Ya, berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin, ya. Jangan pada kaum muslimin kita kenal aja. Kepada yang nggak kita kenal, kita harus berbuat baik juga, karena sesama kaum muslimin. Dan berbuat baik pada sesama manusia, ini lebih umum lagi, yaitu berbuat baik pada sesama manusia. Meskipun pada orang kafir, pada orang yang bukan Islam, kita harus berbuat baik juga. Kenapa? Karena kita dinilai juga nanti agama kita. Kalau kita udah ketahuan kita setiap hari tuh ke masjid untuk menaikkan sholat, ya, pakai bajunya baju koko atau baju gamis atau pakai jilbab. Nah, ketika ada tetangga kita yang tidak muslim, ya, orang Nasrani, orang Kristen, nah kita malah berbuat jahat kepada dia, kan dia nanti menilai, kok orang Islam udah pakaiannya
begini, udah beribadah terus ke masjid tapi kok akhlaknya nggak bagus, itu jadi omongan nanti. Makanya diperintahkan kita berbuat baik kepada seluruh manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Nabi Muhammad SAW. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pergaulilah manusia semuanya dengan akhlak yang baik, bukan pergaulilah orang muslim saja, tapi nas, wa khaliqin nas, pergaulilah manusia seluruhnya dengan akhlak yang baik. Ya. Kemudian juga berbuat baik kepada binatang, ya. Jadi binatang kita harus berbuat baik kepada binatang, jangan usil binatang, nggak salah apa-apa dijeburin ke got, ditendang atau dikurung, nggak boleh, ya, dosa. Nah, dengan demikian tidak boleh seorang muslim memiliki akhlak yang tercela. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang mengajak pemeluknya untuk berakhlak mulia. Siapa manusia yang paling baik akhlaknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya, akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Hanya kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang muslim memiliki akhlak yang tercela. Ya, ini pembahasan kita di pasal yang kelima tentang Islam mengajarkan pemeluknya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya. Kita telah membahas tadi hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kita juga tadi membahas contoh-contoh perbuatan akhlak yang mulia kepada siapa saja, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, ya. Pelajaran ke-6, Islamnya Bilal bin Rabah, halaman 75. Silakan kalian buka buku kalian, ya. Halaman 75, Islamnya Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Nanti kita akan menjelaskan. Awal cerita, ya. Awal cerita tentang Islamnya Bilal bin Rabah dikisahkan oleh penulis punya sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, itu Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang agung di suku Quraisy. Kenapa? Karena dia ini orang kaya dan orang yang terpandang. Ya, jadi dia orang kaya dan orang punya kedudukan tinggi di suku Quraisy. Ini adalah Abu Bakar. Dia memiliki akhlak yang mulia dan banyak hartanya. Dan juga beliau memiliki semangat yang tinggi dalam mendakwahi orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar ini adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mana kata Nabi Muhammad SAW apa? Seandainya seluruh manusia, ya, selain para nabi dan rasul, dikumpulkan iman seluruh manusia dibandingkan imannya Abu Bakar sendiri, maka kalah seluruh imannya manusia. Kenapa? Karena Abu Bakar ini adalah sahabat yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat yang pertama kali membela Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kalian bahas nanti ceritanya di kisah Isra Mi'raj di bab sirah, sampai Abu Bakar tuh pingsan berkali-kali membela Nabi Muhammad SAW karena beliau SAW habis melakukan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu membela Nabi Muhammad SAW sampai digebukin orang Quraisy sampai pingsan berkali-kali, ya. Nanti bisa kalian bahas, bisa nanti akan ada pelajaran nanti di pelajaran sirah, ya. Kemudian, ya, pada suatu malam Abu Bakar keluar dengan sembunyi-sembunyi untuk mendakwahi orang-orang ke dalam agama Islam. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena dulu di awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, mendakwahi orang itu dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kaum muslimin di Mekah pada zaman dahulu itu masih sangat sedikit. Ya, jadi kalau menunjuk kaum muslimin dakwah terang-terangan bakal dihabisin, bisa dibunuhin, ya, bakal bisa diusir juga. Ya, karena Nabi Muhammad SAW merintahkan para sahabatnya dan beliau juga berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Ya, tatkala beliau sampai di rumah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini merupakan seorang pembesar Quraisy juga yang dia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia diam-diam
memanggil seseorang yang bernama Bilal. Bilal, Bilal, kata Abu Bakar, manggil Bilal. Nah, kemudian Bilal keluar. Yang mana Bilal ini adalah seorang budak berkulit hitam. Dia adalah budak milik Umayyah. Jadi Umayyah bin Khalaf punya budak namanya Bilal bin Rabah. Nah, Bilal menjawab ketika dipanggil Abu Bakar, "Siapa Anda?" "Anda Abu Bakar. Ada berita apa?" Bilal menanyakan. Abu Bakar menjawab, "Sebuah berita penting." Bilal kemudian bertanya lagi, "Berita apa itu?" Abu Bakar menjawab, "Nabi umat ini telah muncul." Dan Bilal kembali bertanya, "Siapa dia?" Abu Bakar menjawab, "Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Abu Bakar bercerita kepada Bilal tentang agama baru ini, yaitu agama Islam. Akhirnya Bilal pun beriman dan mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ringkas ya tentang Islamnya Bilal bin Rabah. Yang mana beliau ini adalah sahabat yang sangat kuat. Apa kuat? Kuat imannya, kuat tauhidnya, sangat kuat. Ketika dia dipaksa oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf untuk mengucapkan kata-kata kufur, untuk menghina Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau. Beliau nggak mau keluar dari agama Islam, sampai disiksa di tengah padang pasir yang panas, diseret-seret, dia nggak pakai baju, disiksa terus, tapi dia nggak mau. Dia bahkan mengucapkan ahad, ahad, esa, esa. Dia meyakini bahwasanya Allah itu cuma satu, Allah itu esa. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Quraisy, mereka apa? Mereka menyembah pada berhala-berhala. Mereka tidak mau menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang Quraisy tahu kalau seandainya mereka beribadah kepada Allah, mereka harus meninggalkan beribadah kepada berhala-berhala mereka. Itu yang tidak mau dilakukan orang-orang Quraisy. Jadi Bilal bin Rabah ini merupakan salah satu sahabat yang sangat kuat, yang beliau dipaksa untuk kafir, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Beliau tidak mau meskipun beliau disiksa habis-habisan. Nah, karena peristiwa tersebut ya, karena Bilal disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf, akhirnya Abu Bakar merasa iba. Abu Bakar kasihan melihat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan dan membayar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf biar nggak jadi budak lagi. Akhirnya Bilal dibebaskan, dan Bilal bin Rabah ini merupakan salah satu muadzin Rasulullah SAW, muadzin Rasulullah yang pertama. Ya, beliau adalah tukang adzannya Rasulullah yang ikut sama Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mana beliau merupakan salah satu sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan juga dalam hadis bahwasanya suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah mendengar suara terompah, ya, suara sendalnya Bilal di surga, ya. Suara Bilal surga tuh suara sendalnya Bilal tuh ada di surga. Nabi Muhammad SAW mendengar dan bertanya kepada Bilal, "Kenapa aku bisa mendengar suara terompahmu di surga?" Apa kata Bilal? "Sesungguhnya aku, wahai Rasulullah, ketika aku selesai wudhu, aku langsung melaksanakan sholat 2 rakaat." Ya, itu merupakan salah satu keutamaan Bilal. Ya, jadi dia melakukan sholat sunnah setelah wudhu. Setelah wudhu dia langsung sholat. Nah, itu menyebabkan apa? Beliau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kisah singkat tentang Bilal bin Rabah, ya. Dan juga tadi kita telah membahas di pelajaran kelima tentang Islam adalah agama mengajarkan akhlak yang mulia, ya. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan dalam kolom komentar postingan ini, atau bisa kalian WA saya secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.